Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Bincang Kesehatan yang tayang setiap akhir pekan. Baru saja kita memperingati Hari Kanker Sedunia pada 4 Februari 2026 lalu. Dan ini sebagai tanda bahwa kita harus sedari dini untuk melakukan pencegahan dan penanganan masalah kanker di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, fokus kita hari ini adalah kewaspadaan perempuan Sumsel terhadap kanker serviks. Telah hadir bersama saya di studio Dr. Yan Permadi, SPOG MKes. Beliau adalah dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang yang juga anggota ID Cabang Palembang. Kita sama-sama sapa dulu dokternya. Selamat malam, ya, Dok. Selamat malam, Ibu. Dr. Yan Permadi. Ya. Salam kenal, Dok. Iya, salam kenal juga. Oke, Dok. Jadi kita baru saja memperingati Hari Kanker Sedunia, Dok, 4 Februari. Dan salah satu fokus kita sesuai dengan tema kita hari ini adalah tentang kanker serviks, Dok. Ya. Seperti apa, Dok? Kanker serviks, mungkin ada Tribuners yang belum tahu apa sih, dokter, kanker serviks itu dan bagaimana dan mengapa kanker ini menjadi fokus kita saat ini, Dok? Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai kanker serviks atau kanker leher rahim, jadi kanker serviks ini adalah kanker yang terjadi pada leher rahim, ya. Jadi serviks itu adalah bagian dari rahim itu sendiri yang posisinya ada di bagian bawah, gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa kanker serviks ini berbahaya, karena memang setiap 2 menit di dunia itu satu wanita meninggal karena kanker serviks, Bu. Gitu. Dan every 1 hour, setiap 1 jam itu kanker serviks di Indonesia dapat menyebabkan kematian angka kejadiannya. Jadi memang cukup berbahaya sehingga sehari-hari yang kita temui juga pada saat praktek klinis di rumah sakit, khususnya di Sumatera Selatan, itu sudah cukup banyak angka kejadiannya dan angka kejadian pasien-pasien yang baru datang pun itu juga cukup banyak. Iya, gitu karena ya. Rumah Sakit Umum Muhammad Husin adalah rujukan untuk Sumatera Selatan dan tetangga ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi mungkin bisa jadi acuan bahwa Rumah Sakit Umum saat ini sudah sering kedatangan pasien-pasien dengan pasien baru ya, gitu ya. Yang kadang-kadang stadiumnya udah tinggi ya, Dok? Iya, memang betul. Jadi kanker serviks ini memang yang menjadi kendalanya adalah pada saat mereka datang ke kita itu sudah ada pada stadium yang sudah cukup tinggi sehingga penata laksanaannya pun juga sudah cukup sulit, apalagi dengan prognosis ataupun angka keberhasilan kesembuhan dari penyakitnya, apalagi dengan stadium yang memang sudah cukup tinggi juga akan prognosisnya akan rendah seperti itu ya. Ya. Oke, Dok, dengan pengalaman dokter sebagai dokter kandungan di Rumah Sakit Umum, katanya ini pasien yang datang tuh hampir ada setiap hari. Betul. Nah, itu rata-rata usia berapa sih, Dok? Iya. Rata-rata memang angka kejadian kanker serviks ini usianya di usia reproduktif ya. Yang paling sering itu di usia 30 sampai 50 tahun, Bu, gitu. Tapi kalau misalkan ditemukan misalkan angka penemuannya itu masih stadium awal, biasanya memang untuk penanganannya juga akan lebih baik gitu ya. Karena kedepannya untuk terapi dan segala macamnya juga akan lebih maksimal kita kerjakan gitu. Iya. Nah, apa karakteristik, Dok, dan faktor risiko yang paling menonjol untuk perempuan-perempuan ini untuk berisiko terkena kanker serviks ini, Dok? Ya, kalau berbicara mengenai kanker serviks, faktor risikonya memang banyak, Bu. Jadi pertama adalah pasien-pasien yang misalkan menikah di bawah usia 20 tahun, ya. Lalu ada riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul gitu ya. Lalu melakukan hubungan seks dengan pria yang lebih dari satu, gitu ya. Multi partner maksudnya gitu ya. Jadi dia bergonta-ganti pasangan seksual.
Lalu perempuan yang banyak melahirkan lebih dari 3 orang anak biasanya itu juga. Lalu adanya hubungan riwayat keluarga yang memang memiliki riwayat kanker sebelumnya, Genetik ya, ya. secara genetik ya. Riwayat ibunya Oke. memiliki riwayat kanker gitu ya. Dan biasa juga pasien-pasien yang memang kurang menjaga hygiene dari alat kelaminnya juga seperti itu. Lalu selain itu juga kadang-kadang memang ada paparan rokok gitu ya. Walaupun kadang-kadang perokok pasif juga kadang-kadang Oh, bisa bisa, ke rahim. ya. Ya. Karena itu kan dapat menurunkan imunitas dari pasiennya itu sendiri gitu ya. Lalu ada penurunan kekebalan tubuh dan adanya riwayat tes pap smear gitu ya, yang abnormal sebelumnya gitu. Itu Jadi beberapa banyak resiko betul ya, Dok ya. Faktor resikonya faktor ya. resikonya betul. Ya, yang menarik sebenarnya ini bisa saja terjadi pada perempuan yang menikah berarti gitu ya, Dok? Atau yang berhubungan secara seksual gitu, Dok? Ya, lebih sering terjadi pada wanita-wanita yang memang melakukan kontak seksual gitu ya. Dan makanya untuk penanganannya sendiri kalau kita berbicara mengenai preventifnya, makanya lebih banyak disarankan untuk melakukan vaksinasinya itu sebelum wanita itu melakukan hubungan seksual seperti itu. Makanya Berarti sebelum menikah misalnya, Dok ya? iya betul. Gitu. Berarti itu kayaknya masih belum terlalu disosialisasikan, Dok ya? Yang imunisasi apa ya? Yang untuk vaksin ya, vaksin untuk pasangan yang menikah ya? Sudah. Udah. Sudah. Kalau misalkan ditanyakan sosialisasinya bagaimana gitu ya, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Kita juga sudah menjalankan. Biasanya dikerjakan pada saat anak-anak berusia pada saat kelas 5 SD dan nanti akan diulang pada saat dia itu manfaatnya. Iya, itu jadi sudah dilakukan vaksinasi sebelumnya yang pada SD kelas 5 dan sering akan tuh, diulang Dok, memang ya, anak-anak SD pada kan waktu kelas 1, betul. kelas 5 Ya, itu jadi salah satunya. Iya, Alah, iya. Oke, Dok. Dok, mengapa, Dok, pasien-pasien dengan kanker serviks ini tingkat kematiannya tuh relatif tinggi? Apakah karena keterlambatan atau seperti apa, Dok? Iya, kenapa angka kematiannya cukup tinggi? Pertama memang dari faktor pasien itu sendiri, kadang-kadang mereka kurang aware dengan gejala-gejala yang memang mereka sudah hadapi pada diri mereka gitu ya. Jadi keterlambatan memeriksakan di fasilitas kesehatan gitu ya. Dan juga pada saat datang ke kita itu sudah masuk ke dalam stadium yang memang sudah cukup tinggi. Yang tinggi itu apa, Dok? Stadium 3 ke atas gitu ya? Stadium 2, 3 ke atas 2 gitu tuh ya. udah tinggi. Sudah cukup ya. Jadi sehingga akan menyebabkan pengobatan ini juga sudah tidak maksimal lagi gitu ya. Walaupun memang akan menurunkan resiko kematiannya juga cukup tinggi juga, tapi ya angka kematian juga cukup tinggi juga gitu ya selama ini. Jadi karena terlambat Karena keterlambatan datang karena gitu gejalanya ya. udah semakin buruk gitu, Dok ya. Iya. Nah, apakah ada harapan untuk sembuh, Dok? Ini Iya. kita balik. Harapan untuk sembuh itu ada apabila memang mereka ditemukan pada stadium awal tadi. Yaitu misalkan udah pada stadium awal mereka memeriksakan ke kita, otomatis penanganannya juga akan lebih cepat dan lebih akurat gitu ya. Apalagi masih ditemukan pada stadium 1, itu nanti ke depannya masih bisa kita lakukan kemoterapi, kemoradiasi dan selanjutnya seperti itu. Nah, oke, Dok, kita memasuki hal-hal yang mungkin ingin diketahui oleh netizen, Dok. Apa sih gejala awal dari penyakit kanker serviks ini, Dok? Jadi gejala awal dari kanker leher rahim itu yang pertama ada perdarahan pada saat berhubungan atau kita yang menyebutnya postcoital bleeding gitu ya. Lalu bisa juga ada nyeri pada daerah panggul Bu, gitu. Lalu mensnya itu tidak teratur, kadang-kadang memanjang seperti itu ya. Lalu ada keluhan adanya keluar keputihan atau cairan dari vaginanya atau dari alat kemaluannya gitu ya, yang kadang bercampur darah dia gitu. Lalu adanya pendarahan di luar menstruasi. Ya, pendarahan di luar menstruasi ataupun pendarahan pada masa menopause. Biasanya seperti itu. Itu patut diwaspadai, Dok ya. Gitu. Dan untuk lebih memastikan apa yang harus dilakukan, Dok? Misalnya kita melihat salah satu dari ciri-ciri itu, apa yang harus dilakukan, Dok?
Iya, kalau memang misalkan kita sudah melihat salah satu dari gejala itu timbul di diri kita, gitu Mm-mm. ya, nomor satu ya memang harus segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Karena kalau memang sudah seperti itu, pertama yang harus dilakukan adalah penanganannya adalah melakukan pap smear salah Mm-mm. satunya, Mm-mm. Mm-mm. ataupun kalau yang biasanya yang sering dilakukan di fasilitas puskesmas itu adalah menggunakan visual asam asetat dengan menggunakan asam cuka. Biasa itu Apa itu akan IVA itu terlihat dok ya? betul dengan IVA, Ah, inspeksi visual asam asetat. Jadi pada saat kita melihat dengan asam asetat itu akan terlihat bagian dari mulut rahim mana yang memang sudah terkena infeksi dari virus HPV ya. tadi. Iya, Berarti dari tingkat puskesmas pun iya, sekarang bisa mengetahui itu ya dok ya untuk betul. screening awal. Iya, heeh, Screening awal ya. Berarti inti dari apa untuk pencegahan penyakit serviks ini adalah screening ya iya, netizen ya. Oke dok. Nah eh, eh, tentang screening ini kan ada beberapa tadi dok ya. Ada pap smear, mhm, ada tes IVA, kemudian juga ada mhm, HPA, DNA ya dok ya. iya, Nah ini semua bisa diakses sebetulnya lewat puskesmas ya dok ya. Dari bisa, vaskes pertama ya. iya, Nah heeh, mungkin setelah misalnya keluar itu mhm. apa yang harus dilakukan lagi dok? Jadi kalau misalkan Hasilnya ya? hasilnya Heeh. ya, jadi biasa kalau di fasilitas kesehatan yang paling sering digunakan itu kan pap smear dan IVA, Mm-mm. IVA test. Kalau memang hasilnya sudah keluar, hasil patologi anatominya ataupun hasil IVA testnya, kalau sekarang kan memang yang sedang digencarkan adalah namanya DOIVA. DOIVA itu Mm-mm. dengan menggunakan dokumentasi infeksi visual asam asetat, menggunakan HP saja, biasanya petugas kesehatan di puskesmas itu biasa langsung mengirimkan fotonya itu ke konsulennya, ke dokter Oh ya, onkologi, ahli oke. onkologinya, Heeh. misalkan, oh ini memang sudah mengarah ke lesi Mm-mm. prakanker, oke pasiennya kirim, seperti itu. Tapi kalau Hmm. misalkan belum, oke misalkan nanti ke depannya bisa dilakukan dengan observasi Mm-mm. ataupun apa namanya dengan pengobatan Ya, biasa jadi seperti udah itu. bisa gerak cepat dok ya? Iya, Heeh, heeh. dengan teknologi Iya, itu dengan tadi ya. menggunakan HP saja sekarang sudah bisa Oke, gitu. iya dok. Nah dok, kan katanya nih saya Mhm, dengar-dengar juga eh, supaya untuk mencegah ini tadi juga harus secara rutin screening dok. Itu berapa betul. tahun sekali sih dok? Iya, Atau berapa kali dalam hidup kita untuk screening ini dok? iya. Jadi kalau untuk screening-nya sendiri biasanya pada usia-usia reproduksi atau yang sudah pernah melakukan hubungan seksual itu dilakukan pap smear paling tidak kalau memang misalkan hasil temuannya negatif bisa dilakukan 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Iya, bisa dilakukan 3 tahun sekali. Kalau hasilnya negatif Kalau dari negatif. hasil PA-nya gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya sudah mengarah ke arah lesi ataupun arah yang kecurigaan yang Mm-mm. lain, itu kadang-kadang dilakukan observasi bisa sekitar 3 bulan atau 6 bulan sekali, seperti itu. Ya, sepengetahuan dokter udah banyak nggak sih dok Mhm. eh, perempuan-perempuan memanfaatkan screening awal ini dok? Karena Iya, kalau kita lihat ya ada semacam budaya malu, iya, kemudian takut ya dok ya. Terus ada cap-cap dari status sosial ini kan, oh ini yang sering terjadi di masyarakat. Terlihat iya, seperti apa dok? iya. Kalau di daerah sendiri, saya rasa ini sudah cukup banyak yang menggerakkan, Bu. Hmm. Dari apa namanya, Komunitas ya, dari bidan-bidan desa bidan-bidan, gitu oke. ya, dari puskesmas semua saya rasa juga sudah mulai bergerak untuk, menurunkan angka kejadian kanker serviks ini ya. Jadi saya rasa pada saat ini semua sudah cukup, baik gitu ya Mm-mm. pergerakannya, apalagi tadi yang saya jelaskan mengenai masalah DOIVA tadi, Mhm, mhm, dokumentasi mhm. Ya, ya, infeksi ya. visual asam setat yang hanya menggunakan HP Foto, tadi, heeh, itu sekarang, penanganannya juga jauh lebih cepat, Bu. Jadi heeh, tanpa yang pasien harus capek-capek harus ke kota seperti itu ya. mhm, Jadi bisa dari daerah, pinggiran pun, misalkan kalau memang misalkan dibutuhkan penanganan segera, dia langsung berangkat seperti itu. Iya, mhm. Jadi sudah lebih memudahkan ya dok ya mudah, ya dengan berbagai betul. fasilitas yang ada Iya, gitu ya dok ya. Nah, oke dok. Em, Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu penyebab dari kanker serviks adalah soal gonta-ganti pasangan yang lebih dari satu untuk yang ini atau itu memang ditularkan dari laki-laki ya dok? Saya penasaran tadi dok. mhm, iya.
Apa Jadi memang iya ada pertanyaan gitu, apakah kanker serviks itu disebabkan oleh suami yang suka misalnya jajan gitu Dok? mm-mm, Ada itu faktor itu? ada Bu. Jadi memang betul. Kenapa sih multi partner atau pasangan yang lebih dari satu itu bisa menyebabkan kanker serviks? Salah satunya adalah dengan penularan tadi HPV tadi. Jadi Hmm. misalkan contoh si A, si laki ini misalkan berhubungan di luar jajan lah dalam arti seperti itu ya. Jajan, terus dia terpapar dengan HPV yang ada di perempuan yang dia pernah Mhm. berhubungan, terus akhirnya dia kembali ke rumah, terus dia berhubungan dengan istrinya seperti Mhm itu, ya mhm. otomatis itu akan menjadi transmisi atau misalkan menjadi penghubung Iya yang dari yang virus yang iya ada iya. di tempat lain ke istrinya tadi, Oke. seperti itu. Kadang-kadang juga jadi kasihan Dok ya, Betul, perempuan yang iya, mengidap itu bisa jadi dari iya, itu ya Dok ya? Dok, salah mhm, satu nih kaum perempuan nih Dok, iya, suka, untuk menjaga kebersihan alat reproduksinya itu iya. menggunakan, sabun pembersih atau apa untuk alat vital ini Dok. Apakah itu, bagus atau justru bersiko Dok? Iya, itu pertanyaan yang baik, Bu, karena ini sering terjadi ya, pertanyaan di, tempat praktek Ya. kita bahwa, dengan menggunakan pembersih atau kita menyebut, sebagai vaginal dosing gitu ya, itu akan menghilangkan namanya bakteri Lactobacillus di vagina itu sendiri. Karena bakteri itu positifnya adalah, itu harus ada, Bu, karena Mmm. bakteri Lactobacillus itu akan menjaga keasaman dari vagina, gitu. Mmm. Sehingga kalau misalkan bakteri itu hilang, sehingga akan menyebabkan, vagina itu akan lebih rentan terhadap infeksi, seperti itu. Jadi Jadi makanya kalau disarankan oleh kami biasanya kalau bisa jarang-jarang jangan ya, jangan terlalu jangan terlalu sering. sering gitu ya, menggunakan pembersih tadi, gitu. Mmm. Lebih baik dengan air biasa Air saja. biasa justru ya Iya, Dok ya? Oh heeh. baru tahu ini Dok. Iya, Oke. Nah oke Dok, eee, ini udah kita mulai di mhm, penghujung, perbincangan Dok. Ada pesan khusus nggak dari dokter untuk mhm, para perempuan Sumsel, dalam rangka itu tadi kita mencegah dan mengedukasi masyarakat terutama perempuan untuk supaya sedini mungkin mengenali ciri kemudian terhindar dari penyakit serviks ini Dok, iya, kanker serviks? oke. Ya, terima kasih. Jadi take home message-nya bahwa, kita ini kan intinya adalah lebih lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Bu, ya. Jadi yang pertama adalah kita menghindari faktor-faktor resiko, lalu kita memperbaiki lifestyle kita gitu ya. Lalu kanker serviks ini sebenarnya bisa dicegah gitu ya, dengan cara kita melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan IVA, Pap smear, ataupun dengan HPV DNA namanya, seperti itu. Jadi khususnya pemeriksaan ini memang disarankan untuk wanita-wanita dengan resiko tinggi tadi yang sudah saya Ya. sebutkan. Dan ini semua memang sudah menjadi program pemerintah ya, dan sudah mulai dicanangkan dari sekarang bahwa kita sudah berusaha untuk, menurunkan angka kejadian kanker serviks ini di seluruh Indonesia secara cepat, disarankan seperti itu. Ya, Ya, berarti berangkatnya bisa mulai dari mhm, puskesmas, Dok, ya? iya, Jadi agak susah untuk segera memeriksakan diri ya iya, bagi perempuan betul, yang beresiko penyakit kanker serviks. iya, Oke, terima kasih, Dok, iya, terima telah kasih, Bu. hadir di Iya, Geraha Tribun iya, untuk acara kita perbincangan bincang kesehatan yang iya. membahas tentang kewaspadaan perempuan Sumsel terhadap penyakit serviks. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Yan Permadi SPOG MKes. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Iya, lagi di lain kesempatan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.